Pernahkah Anda mengalami situasi ini? Jam 3 dini hari. Suasana rumah sunyi senyap. Anda sedang tidur lelap, tapi tiba-tiba otak memberikan sinyal darurat. Kandung kemih Anda menuntut perhatian segera. Dengan berat hati, Anda menyingkap selimut yang hangat, berjalan gontai di kegelapan, melewati lantai yang dingin menuju kamar mandi. Setelah itu, Anda kembali ke tempat tidur, namun mata justru sulit terpejam. Hal ini terus berulang setiap malam. Sekali, 2 kali, bahkan 3 kali. Saat pagi tiba, Anda merasa sangat lemas dan tidak bertenaga. Rasanya seperti tidak tidur sama sekali. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa penderitaan ini bisa dihentikan? Menariknya, ini bisa dilakukan tanpa obat-obatan mahal maupun prosedur yang rumit. Hari ini, kita akan mengungkap rahasia kuno. Sebuah rahasia yang digunakan oleh tabib legendaris Ibnu Sina berabad-abad yang lalu. Anda hanya butuh satu bahan sederhana. Dan hanya butuh waktu tepat 60 detik sebelum Anda tidur. Apakah Anda siap untuk kembali merasakan tidur nyenyak tanpa gangguan hingga pagi hari? Tonton video ini sampai selesai. Faktanya akan membuat Anda sangat terkejut. Tulis sekarang juga di kolom komentar. Berapa kali biasanya Anda terbangun untuk buang air kecil di malam hari? Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke resepnya, mari kita kembali ke masa 1000 tahun yang lalu. Ibnu Sina, atau yang lebih dikenal di dunia barat sebagai Avicenna, adalah seorang dokter dan ilmuwan jenius asal Persia. Karya utamanya yang berjudul Al-Qanun fi Al-Tib, atau Kanun Kedokteran, telah menjadi buku panduan wajib bagi para dokter di seluruh dunia selama 5 abad. Ibnu Sina tidak sekadar mengobati gejala yang muncul. Beliau mencari akar masalahnya. Beliau memahami bahwa tubuh manusia adalah satu sistem yang saling terhubung. Jika satu organ bermasalah, sinyalnya bisa muncul dari organ yang berbeda. Pada masa itu, memang belum ada laboratorium modern atau mesin USGE. Namun, Ibnu Sina sangat memahami khasiat dari tanaman, rempah-rempah, dan mineral. Beliau memperhatikan bahwa sering terbangun di malam hari dapat menguras energi vital seseorang. Sang tabib kuno ini menjelaskan suatu kondisi yang sekarang kita kenal dengan istilah nokturia. Dan hebatnya, beliau menemukan cara yang sangat sederhana untuk menenangkan kandung kemih yang terlalu aktif. Metode ini didasarkan pada penggunaan zat antispasmodik alami yang kuat. Yang paling menarik adalah, sains modern saat ini sepenuhnya mengakui efektivitas dari metode kuno ini. Mari kita cari tahu, mengapa kita sering terbangun di malam hari. Banyak yang mengira ini hanyalah tanda penuaan yang wajar, atau mungkin karena terlalu banyak minum teh sebelum tidur. Namun sebenarnya, sering bolak-balik ke toilet saat malam hari adalah cara tubuh Anda berteriak minta tolong. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut nokturia. Ini bukanlah penyakit yang berdiri sendiri, melainkan gejala nyata bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam sistem tubuh Anda. Saat Anda tidur, seharusnya tubuh beristirahat dan memulihkan diri. Normalnya, ginjal akan memperlambat produksi urin, sementara kandung kemih akan rileks dan melebar, agar bisa menyimpan cairan dengan aman hingga pagi. Namun pada kondisi nokturia, mekanisme ini rusak. Kandung kemih Anda menjadi terlalu aktif. Ia mulai berkontraksi dan mengirim sinyal palsu ke otak, padahal isinya mungkin baru terisi sepertiga saja. Anda terbangun dengan perasaan seolah kandung kemih akan pecah, padahal sebenarnya cairan yang keluar sangat sedikit. Ini tentu sangat menjengkelkan dan menguras energi. Otak Anda tidak bisa mencapai fase tidur nyenyak, karena terus-menerus bersiap menunggu panggilan berikutnya. Alhasil, Anda tidak benar-benar beristirahat. Apa sih bahayanya kalau tidur kita sering terputus-putus? Mari kita bicara jujur. Kalau Anda harus bangun ke toilet setidaknya 2 kali setiap malam, Anda sebenarnya sedang kehilangan hal yang paling berharga, yaitu fase tidur nyenyak atau deep sleep. Di fase inilah tubuh kita melakukan pembersihan total. Otak membuang racun, sel-sel diperbarui, dan sistem imun memproduksi zat pelindung tubuh. Tapi yang paling krusial adalah produksi hormon. Contohnya hormon pertumbuhan yang bertugas memperbaiki jaringan tubuh dan membakar lemak. Hormon ini hanya diproduksi maksimal saat kita tidur nyenyak. Kalau Anda terus-menerus terbangun, proses penting ini akan terhenti. Akibatnya, proses penuaan terjadi lebih cepat. Daya tahan tubuh Anda anjlok, dan berat badan pun mulai naik meski Anda sudah menjaga makan. Bukan cuma itu, tidur yang terganggu juga berdampak besar pada sistem saraf. Anda jadi gampang marah, pelupa, dan sering merasa cemas.
fokus kerja hilang, dan seharian rasanya hanya berjuang melawan rasa lelah. Dan semua ini terjadi hanya karena kandung kemih tidak membiarkan Anda beristirahat dengan tenang. Ini adalah lingkaran setan yang harus segera Anda hentikan. Mungkin Anda sudah mencoba mengatasi masalah ini dengan cara yang paling masuk akal. Berhenti minum air setelah jam 6 sore. Tapi tahukah Anda, ini adalah kesalahan yang paling sering dilakukan. Mari kita bedah mitos ini. Saat Anda berhenti minum, mulut terasa kering dan Anda merasa haus, tapi Anda tetap menahannya. Anda berharap kandung kemih yang kosong tidak akan mengganggu tidur Anda. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Karena kurangnya asupan air, urin Anda menjadi sangat pekat. Kadar garam, asam, dan racun di dalamnya meningkat drastis. Cairan yang bersifat tajam ini masuk ke kandung kemih dan mulai mengiritasi dindingnya yang sensitif. Kandung kemih menganggap iritasi ini sebagai ancaman, sehingga terjadilah kontraksi atau kram. Seketika ia mengirim sinyal darurat ke otak. Bangun, kita harus segera membuang ini sekarang juga. Inilah ironinya. Meski tidak minum sepanjang malam, Anda tetap terbangun jam 2 pagi. Bedanya, kali ini saat buang air kecil, mungkin akan muncul rasa tidak nyaman atau sedikit perih. Jadi, membatasi minum air bukanlah solusinya. Itu justru hanya akan memperburuk keadaan. Mari kita bahas lebih dalam. Tubuh kita memiliki hormon luar biasa yang disebut hormon antidiuretik atau vasopresin. Tugas utamanya adalah memberi perintah pada ginjal. Hei, kita mau tidur, berhenti memproduksi terlalu banyak urin. Simpan cairan dalam tubuh sampai pagi. Pada orang yang sehat, kadar hormon ini akan melonjak di malam hari. Itulah sebabnya kita bisa tidur nyenyak selama 7 hingga 8 jam tanpa harus terganggu keinginan ke kamar mandi. Namun, seiring bertambahnya usia atau akibat stres yang berkepanjangan, produksi vasopresin ini bisa terganggu. Ginjal pun tidak menerima sinyal untuk beristirahat. Mereka terus bekerja menyaring darah dan memproduksi urin dalam ritme siang hari. Akibatnya, kandung kemih cepat penuh. Dalam kondisi ini, sekadar mengatur pola makan atau membatasi minum air tidak akan banyak membantu, karena pabrik kimia di dalam tubuh Anda sedang bekerja dengan cara yang salah. Ibnu Sina dalam karya-karyanya memang tidak menggunakan istilah vasopresin, namun beliau menjelaskan dengan sangat tepat kondisi di mana produksi cairan di malam hari melebihi siang hari. Beliau memahami bahwa kuncinya bukan sekadar mengobati kandung kemih, melainkan menenangkan seluruh sistem yang mengatur cairan tubuh. Metode yang ia gunakan difokuskan tepat pada pemulihan harmoni internal tersebut. Stres kronis adalah musuh tersembunyi lainnya yang merusak kualitas tidur Anda. Bayangkan jika Anda terus-menerus hidup dalam rasa cemas, baik karena tekanan pekerjaan, urusan keluarga, maupun masalah finansial. Dalam kondisi ini, tubuh akan memproduksi hormon stres yang disebut kortisol secara berlebihan. Hormon inilah yang membuat seluruh sistem saraf Anda terus menegang, tidak terkecuali organ-organ dalam tubuh. Kandung kemih pada dasarnya adalah sebuah kantong otot yang dikelilingi oleh jaringan saraf yang sangat padat. Saat kadar kortisol melonjak, saraf-saraf ini menjadi sangat sensitif. Mereka bereaksi bahkan terhadap tekanan sekecil apapun pada dinding kandung kemih. Akibatnya, kandung kemih terus berkontraksi tanpa alasan yang jelas, ibarat senar yang ditarik terlalu kencang dan siap putus kapan saja. Saat Anda mencoba tidur, meski tubuh tampak rileks, ketegangan di dalam organ tetap bertahan. Sedikit saja cairan terkumpul, muncul keinginan kuat untuk buang air kecil, dan Anda pun terpaksa kembali ke kamar mandi. Dalam pengobatan kuno, kondisi ini dikenal sebagai gangguan angin atau getaran saraf di dalam tubuh. Para penyembuh masa lalu sudah memahami bahwa untuk menenangkan dorongan tersebut, langkah utamanya adalah merelaksasi ketegangan pada otot dan sistem saraf. Kita tidak boleh mengabaikan masalah resistensi insulin dan diabetes tersembunyi. Ini sudah menjadi wabah di zaman modern. Jika Anda gemar mengonsumsi makanan manis di malam hari atau terlalu banyak makan karbohidrat, kadar gula darah Anda akan terus melonjak tidak stabil. Saat kadar gula darah terlalu tinggi, ginjal akan bekerja keras untuk membuangnya. Caranya adalah dengan melarutkan gula tersebut ke dalam banyak air, lalu mengeluarkannya melalui urin. Inilah alasan mengapa penderita gula darah tinggi sering sekali bolak-balik ke kamar mandi. Namun, ada masalah lain yang jarang disadari. Gula darah yang tinggi merusak pembuluh darah kecil dan saraf, termasuk saraf yang menyokong kandung kemih. Akibatnya, elastisitas dan sensitivitas kandung kemih pun terganggu.
ia kehilangan kemampuan untuk mengembang secara normal. Bayangkan seperti balon tua yang sudah kaku. Anda sulit meniupnya karena bahannya keras dan tidak elastis. Hal yang sama terjadi pada kandung kemih Anda. Ia tidak mampu menampung cairan dalam jumlah normal dan langsung mengirimkan sinyal untuk segera buang air kecil. Bahkan Ibnu Sina sangat menekankan pentingnya pola makan dan telah lama mendeskripsikan berbagai penyakit yang muncul akibat kondisi darah manis ini. Bagi kaum pria, ada satu alasan khusus yang sering merusak kualitas tidur malam, yaitu masalah kelenjar prostat. Seiring bertambahnya usia, prostat cenderung membesar, atau yang secara medis dikenal sebagai adenoma prostat. Letaknya yang berada tepat di bawah kandung kemih dan melingkari saluran kencing membuatnya menjadi penghambat saat ukurannya membesar. Bayangkan seperti Anda sedang menginjak selang air, alirannya akan mengecil dan melemah. Akibatnya, kandung kemih tidak pernah benar-benar kosong dan selalu menyisakan urin di dalamnya. Sisa urin inilah yang terus-menerus memicu rasa ingin buang air kecil. Kandung kemih pun dipaksa bekerja ekstra keras untuk mendorong cairan melalui saluran yang menyempit tersebut. Lama-kelamaan, otot kandung kemih menebal dan menjadi sangat sensitif. Itulah mengapa keinginan untuk ke toilet muncul terus-menerus, terutama saat Anda berbaring di malam hari. Sementara bagi wanita, masalah serupa seringkali dipicu oleh melemahnya otot dasar panggul, sehingga kandung kemih tidak lagi tertopang dengan baik. Baik pada pria maupun wanita, kunci utamanya adalah mengembalikan kekuatan otot secara lembut, serta meredakan peradangan yang ada. Disinilah kita sampai pada inti pemikiran Ibnu Sina. Dalam mahakaryanya, Al-Qanun fi al-Tib, ia memperkenalkan konsep yang disebut kandung kemih dingin. Tenang. Ini bukan berarti organ Anda benar-benar membeku. Dalam tradisi pengobatan timur, istilah dingin menggambarkan kondisi kurangnya energi, sirkulasi darah yang terhambat, otot yang lemas, serta adanya penyumbatan. Ibnu Sina meyakini bahwa sering buang air kecil di malam hari, terutama jika urinnya bening dan jumlahnya banyak, merupakan tanda nyata adanya kelebihan unsur dingin dan lembab di area bawah tubuh. Singkatnya, tubuh kekurangan panas internal untuk menahan cairan. Ginjal seolah kehilangan kendali karena kedinginan, dan otot-otot panggul pun melemah. Untuk mengatasi masalah ini, sang tabib legendaris menyarankan penggunaan bahan-bahan alami yang mampu menghangatkan organ dari dalam, melancarkan aliran darah, meredakan ketegangan otot, serta mengembalikan kebugaran tubuh. Beliau sangat melarang konsumsi minuman dingin sebelum tidur. Sebagai gantinya, beliau menganjurkan penggunaan rempah-rempah dan biji-bijian khusus yang memiliki sifat panas. Konsep penghangatan inilah yang menjadi rahasia di balik pengobatannya, yang akan kita bedah secara mendalam sekarang. Jadi, apa sebenarnya rahasia besar Ibnu Sina? Apa ramuan ajaib yang bisa membuat tidur malam Anda kembali tenang tanpa gangguan? Tenang, ini bukan akar langka dari pegunungan Tibet, bukan juga obat mahal. Bahan ini kemungkinan besar sudah ada di rak dapur Anda, terselip di antara bumbu-bumbu lainnya. Ya, itu adalah cengkih kering. Anda tidak salah dengar. Kuncup coklat kecil yang biasa kita masukkan ke dalam masakan atau minuman hangat ini dulunya sangatlah berharga. Dalam pengobatan kuno, cengkih dihargai setara emas karena dianggap sebagai salah satu obat paling ampuh untuk mengatasi penyakit akibat hawa dingin. Ibnu Sina sendiri menulis bahwa cengkih mampu menghangatkan lambung, hati, hingga ginjal. Tidak hanya itu, cengkih juga memperkuat kandung kemih dan mencegah masalah beser atau buang air kecil yang tidak terkontrol. Namun, rahasianya bukan hanya pada cengkih itu sendiri. Kunci utamanya terletak pada cara pakainya. Jika Anda hanya menelannya begitu saja, atau meminumnya dengan air, manfaatnya akan sangat minim. Asam lambung akan dengan cepat merusak minyak esensial berkhasiat yang terkandung di dalamnya. Agar bahan ini bisa bekerja seperti rem darurat bagi kandung kemih Anda, diperlukan cara yang berbeda. Mari kita lihat cengkih dari sudut pandang sains modern. Mengapa resep kuno ini tetap ampuh hingga sekarang? Rahasianya terletak pada kandungan utamanya, yaitu eugenol. Ini adalah senyawa alami yang sangat luar biasa. Pertama, eugenol berfungsi sebagai antiseptik dan antiinflamasi alami yang kuat. Ia bekerja membersihkan saluran kemih secara lembut, sekaligus membasmi bakteri yang sering memicu iritasi tersembunyi.
Kedua, dan ini bagian terpentingnya, eugenol adalah antispasmodik alami sekaligus pereda nyeri ringan. Saat masuk ke dalam aliran darah, zat ini akan merelaksasi otot-otot polos dan melemaskan dinding kandung kemih yang tegang. Alhasil, sinyal palsu yang membuat Anda merasa ingin terus buang air pun akan terblokir. Saraf-saraf menjadi lebih tenang, kandung kemih lebih rileks, dan mampu menampung lebih banyak cairan tanpa rasa panik. Selain itu, cengkeh juga meningkatkan sirkulasi darah di area panggul. Ia mampu menghilangkan penyumbatan dan hawa dingin, seperti yang pernah dijelaskan oleh Ibnu Sina. Ini adalah cara alami yang sempurna untuk memulihkan kembali keseimbangan sistem perkemihan Anda. Nah, sekarang bagian yang paling penting. Aturan 60 detik. Bagaimana cara menggunakan cengkeh supaya khasiatnya langsung terasa? Caranya mudah. Ambil 1 atau 2 butir cengkeh kering, lalu masukkan ke dalam mulut. Ingat, jangan langsung ditelan. Mulailah mengunyahnya secara perlahan. Awalnya mungkin terasa keras, tapi akan segera melunak karena air liur. Anda akan merasakan aroma yang kuat, pedas dan sedikit getir. Tugas Anda adalah mengunyahnya sampai benar-benar halus, lalu diamkan di dalam mulut selama tepat 60 detik. Posisi terbaik adalah di bawah lidah. Mengapa harus di bawah lidah? Karena di sana terdapat jaringan pembuluh darah yang sangat padat dan lapisan kulitnya sangat tipis. Saat cengkeh yang sudah halus berada di bawah lidah, kandungan eugenol dan minyak esensial lainnya akan langsung terserap masuk ke aliran darah. Cara ini jauh lebih efektif, karena zat alaminya tidak perlu melewati proses pencernaan di lambung atau hati yang bisa mengurangi kekuatannya. Dalam dunia medis, ini disebut metode sublingual. Cara yang sama saat dokter memberikan obat darurat di bawah lidah untuk pasien serangan jantung agar reaksinya instan. Hanya dalam waktu 60 detik, minyak esensial dari cengkeh akan mengalir sepenuhnya ke pembuluh darah Anda dan mulai bekerja melindungi tubuh saat itu juga. Apa yang terjadi pada tubuh Anda dalam waktu 60 detik saja? Begitu minyak cengkeh meresap ke dalam aliran darah di bawah lidah, Anda mungkin akan merasakan sedikit sensasi baal atau mati rasa di mulut. Jangan khawatir, ini normal. Itu adalah tanda bahwa kandungan eugenol sedang bekerja. Darah kemudian membawa zat antispasmodik ini ke seluruh tubuh. Dalam hitungan menit, senyawa tersebut mencapai organ di area panggul. Saraf kandung kemih yang mungkin tegang sepanjang hari akibat stres atau faktor usia, kini mulai diperintahkan untuk rileks. Dinding kandung kemih pun melemas, namun di saat yang sama, otot sfinkter Anda justru menguat berkat efek hangat yang dihasilkan. Sistem saraf Anda juga merespons dengan cepat. Cengkeh memiliki khasiat alami untuk menenangkan saraf dan menurunkan kadar kortisol sebelum tidur. Anda akan merasakan kehangatan yang lembut dari dalam serta rasa rileks yang menyeluruh. Tubuh Anda kini benar-benar siap untuk tidur yang dalam dan berkualitas. Setelah 1 menit mengunyah dengan saksama, Anda cukup menelan sisa cengkeh tersebut dengan 1 tegukan kecil air hangat. Inilah seluruh ritualnya. Hanya butuh 1 menit saja tepat sebelum Anda menggosok gigi dan beristirahat di tempat tidur. Untuk hasil yang lebih maksimal, Ibnu Sina menyarankan 1 elemen tambahan yang sangat penting dalam ritual ini, biji labu mentah. Mengapa harus biji labu? Karena biji labu adalah juara dalam kandungan zinc. Perlu diketahui, zinc adalah mineral utama bagi kesehatan pria, terutama untuk menjaga fungsi prostat. Zinc membantu meredakan peradangan dan mengecilkan ukuran prostat, sehingga tekanan pada saluran kemih berkurang. Bagi wanita, zinc juga sangat penting untuk memperkuat otot-otot dasar panggul. Selain itu, biji labu mengandung asam lemak khusus dan fitosterol yang meningkatkan elastisitas kandung kemih. Begini cara terbaik untuk melakukannya. 1 jam sebelum tidur, makanlah segenggam kecil biji labu mentah yang sudah dikupas, sekitar 20-30 butir. Kunyah secara perlahan dan menyeluruh. Sesaat sebelum Anda berbaring di tempat tidur, ambil 2 butir cengkeh dan lakukan ritual di bawah lidah selama 60 detik. Perpaduan antara zinc dari biji labu dan eugenol dari cengkeh akan menciptakan efek sinergi yang luar biasa bagi kesehatan Anda. Mari kita bahas beberapa kesalahan umum yang bisa membuat manfaat metode ini hilang sia-sia. Kesalahan pertama adalah menggunakan cengkeh lama yang sudah tidak beraroma. Jika cengkeh sudah tersimpan di lemari selama bertahun-tahun, minyak esensialnya pasti sudah menguap. Cara mengecek kualitasnya sangat mudah.
Masukkan 1 butir cengkeh ke dalam segelas air. Cengkeh yang bagus akan tenggelam atau mengapung tegak dengan bagian kepala menghadap ke atas. Jika cengkeh mengapung mendatar, itu tandanya minyaknya sudah habis dan hanya tersisa serat kayu kosong. Pastikan Anda membeli cengkeh segar dalam kemasan yang tertutup rapat. Kesalahan kedua adalah mengunyah cengkeh terlalu cepat atau langsung menelannya. Ingat, kuncinya adalah durasi 60 detik di area bawah lidah. Hal ini sangat krusial agar nutrisinya bisa terserap dengan sempurna oleh tubuh. Kesalahan ketiga adalah langsung meminum segelas penuh air setelah proses selesai. Anda baru saja merilekskan kantung empedu, jadi jangan langsung membebaninya dengan volume cairan yang besar. Cukup ambil 1 teguk kecil air hangat hanya untuk membersihkan tenggorokan. Terakhir, jangan berharap keajaiban muncul seketika jika sebelumnya Anda baru saja mengonsumsi alkohol atau teh yang sangat pekat. Metode Ibnu Sina ini tetap membutuhkan logika dan kesadaran dalam menjaga pola hidup. Apa yang akan Anda rasakan di malam pertama mencoba metode ini? Banyak orang mulai merasakan perubahannya bahkan sejak pertama kali mencoba. Lakukan saja rutinitas malam Anda seperti biasa. Kunyah 1 butir cengkih, lalu berbaringlah di tempat tidur. Anda mungkin akan merasa lebih cepat terlelap karena aroma cengkih membantu menenangkan pikiran. Biasanya, Anda mungkin selalu terbangun setelah 3 jam tidur. Namun kali ini, otak Anda tidak akan mengirimkan sinyal darurat untuk bangun. Kandung kemih Anda akan lebih rileks dan mampu menampung lebih banyak cairan. Anda bisa terus tertidur pulas hingga jam 5 atau 6 pagi. Bahkan, beberapa orang yang beruntung baru terbangun saat alarm berbunyi. Tentu saja, kondisi tubuh setiap orang berbeda-beda. Jika keluhan ini sudah berlangsung bertahun-tahun, kandung kemih butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan kapasitas barunya. Di minggu pertama, Anda mungkin hanya akan terbangun sekali, bukan 3 kali seperti biasanya. Dan ini sudah merupakan kemajuan yang luar biasa. Kuncinya adalah konsistensi. Metode ini memiliki efek yang menumpuk seiring berjalannya waktu. Kandungan minyak alaminya secara perlahan meredakan peradangan kronis dan memulihkan kembali fungsi saraf Anda. Dengan begitu, kualitas tidur Anda akan menjadi jauh lebih dalam dan nyenyak. Sekarang, mari kita bicara tentang hasil jangka panjang. Bayangkan kehidupan Anda dalam sebulan setelah rutin menerapkan rahasia sederhana dari Ibnu Sina ini. Anda tidak akan lagi merasa cemas saat malam tiba. Tidak perlu lagi menahan haus di sore hari, hanya karena takut harus bolak-balik ke kamar mandi. Kandung kemih Anda bukan lagi majikan yang mengatur hidup Anda, melainkan kembali berfungsi dengan normal. Namun, hal yang paling luar biasa adalah dampak positif bagi kesehatan Anda secara menyeluruh. Anda akan mulai menikmati tidur nyenyak selama 8 jam tanpa gangguan. Tingkat kortisol atau hormon stres akan menurun, dan rasa lelah yang menghantui di siang hari akan lenyap. Pikiran Anda akan terasa lebih jernih, tajam, dan fokus. Anda pun akan menyadari bahwa suasana hati menjadi jauh lebih baik dan stabil. Bahkan, banyak orang merasakan berat badan mereka mulai turun secara alami karena hormon tubuh kembali seimbang berkat tidur yang berkualitas. Sistem kekebalan tubuh Anda akan menguat sehingga Anda tidak akan mudah jatuh sakit. Semua perubahan besar ini bermula hanya dari satu hal, hilangnya gangguan buang air kecil di malam hari. Inilah bukti nyata bagaimana kebijaksanaan medis kuno mampu memperbaiki sistem tubuh kita yang kompleks dengan cara yang sangat sederhana. Tentu saja, kita juga perlu membicarakan tentang efek samping atau kontraindikasinya. Cengkeh adalah rempah yang sangat kuat, jadi tidak semua orang bisa mengonsumsinya. Siapa saja yang harus waspada, terutama bagi Anda yang menderita sakit maag akut atau peradangan lambung yang sedang kambuh. Kandungan minyak atsiri dalam cengkeh dapat mengiritasi lapisan lambung jika tertelan. Selain itu, metode ini juga tidak disarankan bagi ibu hamil, karena cengkeh berisiko meningkatkan kontraksi rahim. Jika Anda memiliki riwayat alergi rempah, cobalah sedikit saja terlebih dahulu untuk melihat reaksi tubuh Anda. Dan yang paling penting, jika keinginan buang air kecil di malam hari disertai rasa nyeri yang hebat, ada darah dalam urin atau demam tinggi, maka cengkeh tidak akan membantu. Ini adalah tanda-tanda infeksi saluran kemih yang serius atau adanya batu ginjal. Dalam kondisi seperti ini, Anda harus segera menemui dokter dan jangan mencoba mengobati diri sendiri. Rahasia Ibnu Sina ini ditujukan untuk masalah kandung kemih yang terlalu aktif secara kronis, perubahan faktor usia, atau akibat stres.
Tujuannya adalah untuk mengembalikan fungsi normal tubuh, namun bukan sebagai pengganti bantuan medis darurat. Mari kita simpulkan urutan langkahnya, agar Anda bisa langsung mencobanya mulai malam ini. Langkah pertama, di siang hari atau 1 jam sebelum tidur, konsumsi segenggam biji labu mentah untuk mendapatkan asupan zinc alami yang baik bagi tubuh. Langkah kedua, 1 jam sebelum tidur, usahakan untuk menjauhi cahaya terang dan layar ponsel. Ini penting untuk menurunkan kadar kortisol dan memicu produksi melatonin secara alami. Langkah ketiga, selesaikan rutinitas malam Anda di kamar mandi, termasuk menyikat gigi. Langkah keempat, yang paling krusial, ambil 1 atau 2 butir cengkeh kering, masukkan ke dalam mulut, kunyah perlahan, lalu biarkan sarinya tetap berada di bawah lidah. Hitung dalam hati sampai 60. Rasakan aroma rempahnya dan sensasi sedikit kebas yang muncul. Langkah kelima, telan sisanya dan minum sedikit air putih suhu ruangan. Selesai. Sekarang, kandung kemih Anda sudah mendapatkan perlindungan dan sinyal untuk rileks. Setelah itu, Anda bisa langsung beristirahat. Cobalah, jadikan ini kebiasaan selama setidaknya 2 minggu. Anda akan terkejut melihat betapa besarnya perubahan pada kualitas tidur Anda dan bagaimana segar tubuh Anda di keesokan harinya. Tahukah Anda, farmakologi modern sebenarnya bekerja dengan prinsip yang serupa. Ada obat-obatan untuk mengatasi kandung kemih overaktif yang dikenal sebagai antikolinergik atau antispasmodik. Fungsinya sama, yaitu merilekskan otot-otot kandung kemih. Namun, obat-obatan kimia ini seringkali membawa sederet efek samping, seperti mulut kering yang parah, sembelit, pandangan kabur, bahkan detak jantung yang tidak beraturan. Obat-obat ini bekerja cukup agresif dalam memengaruhi sistem saraf kita. Berbeda dengan metode yang diajarkan oleh Ibnu Sina, yang menggunakan pendekatan alami dan jauh lebih lembut. Kandungan eugenol dalam cengkih bekerja secara tepat sasaran dan cepat dikeluarkan dari tubuh, sehingga tidak menumpuk menjadi racun di dalam hati. Anda mendapatkan efek relaksasi otot yang diinginkan tanpa risiko merusak organ tubuh lainnya. Inilah yang disebut dengan kebijaksanaan alam. Alam telah menyediakan obat yang sempurna bagi kita. Kita hanya perlu mengingat kembali bagaimana cara menggunakannya dengan benar. Dan teknik penyerapan rempah di bawah lidah adalah salah satu kunci kesehatan yang telah lama terlupakan, namun memiliki efektivitas yang luar biasa bagi tubuh kita. Sebagai penutup, poin terpenting yang ingin saya sampaikan adalah ini. Kesehatan Anda ada di tangan Anda sendiri. Jangan pernah memaklumi sesuatu yang merusak kualitas hidup Anda. Sering terbangun di malam hari karena ingin buang air kecil, bukanlah hal yang normal. Itu adalah masalah yang bisa dan harus segera diatasi. Kebijaksanaan Ibnu Sina yang telah teruji selama berabad-abad memberi kita solusi yang sangat sederhana dan mudah didapat. Cengkih dan biji labu. Ini adalah perpaduan antara kehangatan melawan rasa dingin dan relaksasi melawan ketegangan otot. Memahami cara kerja tubuh dan memanfaatkan anugerah alam bisa membawa perubahan yang luar biasa. Jangan remehkan resep ini hanya karena terdengar terlalu sederhana. Terkadang solusi yang paling simpel justru adalah yang paling efektif. Berikan metode ini kesempatan. Luangkan waktu hanya 1 menit malam ini dan tubuh Anda akan sangat berterima kasih. Anda layak mendapatkan tidur yang nyenyak, bermimpi indah, dan bangun di pagi hari dengan energi penuh untuk menyambut hari baru. Mulailah terapkan aturan 60 detik ini, dan ambil kembali kendali atas tubuh serta kualitas tidur Anda sekarang juga. Nah, sekarang mari kita rangkum semuanya. Kita baru saja mengungkap salah satu rahasia paling luar biasa dari pengobatan kuno. Ternyata, supaya Anda tidak perlu lagi bolak-balik ke kamar mandi di malam hari, tidak perlu minum banyak obat-obatan. Cukup lakukan ritual sederhana ini selama 1 menit saja. Inti dari metode Ibnu Sina ini adalah untuk meredakan kram dan menghilangkan rasa dingin pada kandung kemih. Caranya, ambil 2 butir cengkih kering biasa, kunyah perlahan sebelum tidur dan diamkan di bawah lidah selama tepat 60 detik. Minyak esensial eugenol di dalamnya akan langsung terserap ke dalam aliran darah. Ini bekerja sebagai pereda nyeri alami yang menenangkan dinding kandung kemih dan menghentikan keinginan buang air kecil yang terus-menerus. Selain itu, rutin mengonsumsi biji labu akan memenuhi kebutuhan seng dalam tubuh yang berfungsi memperkuat prostat dan otot panggul.
Kombinasi yang sangat sederhana, namun terbukti secara ilmiah ini akan mengembalikan hal yang paling berharga bagi Anda. Tidur yang nyenyak, tanpa gangguan, dan benar-benar memulihkan tenaga. Luar biasa, bukan? Apa yang selama ini Anda cari di apotek, ternyata sudah tersedia di dapur Anda sendiri. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Ingat, kesehatan Anda ada di tangan Anda sendiri. Jika informasi ini bermanfaat, pastikan Anda subscribe ke channel kami untuk mendapatkan lebih banyak rahasia panjang umur lainnya. Jangan lupa klik like, karena dukungan Anda sangat membantu kami untuk terus berkarya. Dan yang paling penting, tulis di kolom komentar. Apakah Anda sudah tahu manfaat cengkih ini sebelumnya? Dan apakah Anda akan mencobanya malam ini juga? Saya tunggu jawaban Anda. Mari kita diskusikan.